Halo guys, kembali lagi bersama saya Azu di channel Azu9 Review. Nah, kali ini mari kita lanjutkan alur cerita Apocalypse Dead Knight. Dan part ke-8, mari kita mulai. Saat ini, Damian tengah memegang sebuah busur di tangannya. Melihat busur itu, Con Copperhead menjadi sangat terkejut. Bahkan, Olivia sampai berdiri dari kursinya. Akan tetapi, para tamu lainnya yang melihat hal itu merasa jika itu hanyalah busur biasa. Bahkan mereka menduga jika Damian hanya membelinya di warung pinggir jalan. Mendengar semua respon itu, Con Copperhead mulai terpengaruh dan beranggapan jika itu memang hanyalah barang murahan. Akan tetapi, Olivia justru sangat antusias dan menganggap busur itu sangat luar biasa. Bahkan, ia sampai meminta izin untuk memegangnya. Melihat respon dari Olivia, Damian merasa jika itu sesuai dengan rencana yang telah ia buat. Kemudian, Damian memanggil Abel untuk menyerahkan busur itu kepada Olivia. Melihat Olivia yang sangat antusias saat mencoba busur tersebut, Damian yakin jika kabar yang ia dengar tentang Olivia yang hobi berburu itu memang benar. Karena untuk memenangkan hati seorang wanita, kita harus tahu apa yang paling orang itu butuhkan. Setelah puas mencobanya, Olivia memujinya dan menyadari jika itu terbuat dari tanduk Minotaur. Mendengar perkataan itu, Damian merasa cukup terkesan dengan Olivia yang bahkan bisa mengetahui bahan pembuatannya. Dan setelahnya, Damian pun menjelaskan lebih lanjut jika busur itu terbuat dari tanduk pemimpin dari kawanan Minotaur, di mana Minotaur merupakan monster yang bahkan naik peringkat middle class saja akan kesulitan dalam menghadapinya. Ketika memperhatikan lebih detail, Olivia menyadari jika busur itu dibuat oleh blacksmith bernama August. Mendengar nama blacksmith itu, Con Copperhead menjadi sangat terkejut. Ia tak menyangka jika busur yang diberikan oleh Damian merupakan buatan dari blacksmith yang ia kagumi, di mana August merupakan blacksmith terbaik yang dimiliki oleh kerajaan Apple. Bahkan, shield yang ia buat terjual dengan harga yang sangat fantastis di pelelangan. Oleh karenanya, Con Copperhead tak menyangka jika ia menerima hadiah yang sangat berharga seperti itu dalam hidupnya. Tapi tiba-tiba, Olivia segera merebut busur itu dan mengatakan jika ini adalah miliknya. Setelahnya, ia berterima kasih kepada Damian atas hadiah yang sangat mewah tersebut. Namun, Damian justru berkata jika itu bukanlah pemberiannya, melainkan pemberian dari adiknya Abel. Selain itu, ia juga menyebut jika Abel telah berusaha sangat keras untuk mendapatkan busur tersebut demi Nona Olivia. Mendengar semua penjelasan dari Damian, Olivia menjadi sangat penasaran tentang cara Abel mendapatkannya, sehingga ia meminta Abel untuk menceritakan kepadanya secara pribadi. Melihat respon itu, Damian pun segera meminta izin kepada Con Copperhead agar Abel diizinkan untuk berbicara berdua dengan Olivia. Tentu saja, Con Copperhead segera mengizinkannya, dan akhirnya Abel pun berjalan mendekati Olivia dengan penuh percaya diri dan mengobrol dengan santai berduaan. Melihat semua yang terjadi, Jacques sadar jika semua rencananya sudah terhambat oleh Damian. Ia sadar jika Damian cukup kuat, tapi dirinya tak pernah menduga jika kekuatannya sebesar ini. Terlebih lagi, Damian juga berhasil memenangkan hati Con Copperhead dan juga putrinya. Jika terus seperti itu, ia tidak akan mendapatkan apapun dan Damian akan mendapatkan segalanya. Oleh karenanya, ia segera mengajak Jackson untuk mengikutinya dan merencanakan sesuatu. Sementara itu, Damian hanya tersenyum melihat kepergian Jacques dan Jackson dengan tampang yang kesal. Keesokan harinya, Damian tengah berjalan-jalan dengan Abel dan juga Victor. Di perjalanan, Damian menatap Abel sambil tersenyum. Melihat tatapannya itu, Abel merasa curiga dan segera bertanya tentang mengapa Damian menatapnya seperti itu. Yang mana Damian segera berkata jika Abel melakukan semuanya dengan baik tadi malam. Bahkan, ia dapat melihat jika suasana antara Abel dan Olivia terlihat cukup dekat pada saat itu. Mendengar ucapan Damian, Abel berkata jika dirinya dapat melakukan itu dengan mudah asalkan memiliki niat yang kuat. Sambil tertawa keras, Damian menyebut jika ia menantikan kabar baik mereka secepatnya. Bahkan, Victor juga ikut menyemangati Abel. Dengan suara pelan, Abel pun mengucapkan terima kasih karena telah memberinya kesempatan sebaik itu. Mendengar ucapan yang tidak biasa itu, Damian segera bertanya tentang siapa orang yang ada di dekatnya. Bahkan dirinya bertanya, ada di mana Abel yang dirinya kenali selama ini. Mendengar respon seperti itu, Abel menjadi sedikit kesal karena dirinya ingin menutupi rasa malunya. Tapi sambil berjalan dengan santai, Damian menyebut jika itu semua adalah hal yang wajar dilakukan seorang kakak kepada adiknya.
Oleh karenanya, lebih baik Abel berfokus dalam mempererat hubungan dirinya dengan Olivia mulai saat ini. Singkat waktu, saat ini turnamen hari kedua telah dimulai. Dalam pertandingan kali ini, setiap peserta berhadapan satu lawan satu. Begitu giliran Damian naik ke arena, ia dengan sangat mudah mengalahkan lawannya tanpa menggunakan senjata. Bersamaan dengan kemenangan itu, seluruh arena dipenuhi dengan suara yang meneriakkan namanya. Dengan begitu, Damian Hexen berhasil maju ke final dan semakin dekat dengan kemenangan. Di barisan penonton, Abel dan Victor yang tengah berteriak menyemangati Damian dikejutkan dengan kedatangan seseorang. Begitu orang tersebut membuka jubahnya, mereka semakin terkejut karena menyadari itu merupakan Olivia Copperhead. Dan dengan panik, Abel bertanya tentang apa yang Olivia lakukan di tempat ini. Namun, Olivia segera berkata jika Damian sedang dalam kondisi bahaya. Pada malam sebelumnya, Olivia masih merasa senang karena baru saja mengobrol dengan Abel. Tapi tiba-tiba, Con Copperhead memerintahkan pelayan untuk memanggil Olivia. Mengetahui ayahnya memanggil pada tengah malam, Olivia merasa jika ada sesuatu yang tidak beres. Namun, ia tetap datang menghampiri ayahnya. Singkat cerita, Olivia memprotes akan sesuatu yang baru saja ayahnya sampaikan. Namun, Con Copperhead justru membentak balik agar Olivia menurut untuk menikah dengan Sir Jackson Cutter. Menurut Olivia, ayahnya menyebutkan sesuatu yang tidak masuk akal karena dirinya tidak pernah berbicara dengan pria itu. Tapi sekarang, ayahnya malah menyuruh dirinya menikah dengan pria yang tidak dikenalnya. Karena tidak dapat menerima keputusan tersebut begitu saja, Olivia mencoba bertanya kepada ayahnya tentang alasan memutuskan hal tersebut. Tapi Con Copperhead menjawab dengan kesal jika pernikahan seorang putri bangsawan merupakan hak kepala keluarga untuk memutuskannya. Merasa jika pertanyaannya belum terjawab, Olivia menekankan tentang apa standar ayahnya membuat keputusan seperti itu. Dengan tegas, Con Copperhead menjelaskan jika tentu saja atas standar keuntungan yang bisa diperoleh oleh keluarga, di mana Sir Jacques yang merupakan knight middle class berjanji untuk membantu keluarga mereka setelah diadakan pernikahan nanti. Di antara bangsawan besar di barat yang sepenuhnya mengendalikan middle class knight adalah keluarga Lionbloom dan juga Gold Pixie. Namun, jika pernikahan itu terjadi, keluarga Copperhead akan mendapatkan kekuatan militer yang setara dengan dua keluarga itu. Selain itu, Sir Jacques juga berjanji untuk menyediakan teknik dan metode mana-forging para master bagi para knight mereka. Mendengar hal itu, Jackson merasa kesal karena bahkan dirinya yang merupakan murid langsungnya saja tidak diajarkan semua teknik itu. Sedangkan Olivia, ia sadar jika pada akhirnya ayahnya akan menjual dirinya demi keuntungan keluarga. Mendengar ucapan Olivia, Con Copperhead menjadi sangat marah dan memerintahkan Olivia untuk menjaga ucapannya. Merasa tidak sabar, Jacques mencoba bertanya kepada Con Copperhead tentang bagaimana hasilnya. Ia ingin mendapatkan jawaban apakah proposal pernikahan itu diterima atau tidak. Mendengar pertanyaannya, Con Copperhead menyebut jika ada suatu hal yang mengganggu untuk menjalankan rencana mereka, di mana menurutnya Jackson hanyalah knight yang tidak terkenal. Jadi, jika Jackson menjadi menantu keluarga, maka itu dapat merusak kehormatan para knight dari keluarga Copperhead. Akan tetapi, Jacques segera menenangkannya, karena bagaimanapun itu, ia pasti akan membuat Jackson menang pada turnamen yang akan berlangsung di esok hari. Tapi, Con Copperhead segera membantahnya, karena ia merasa Damian Hexen pasti tidak akan mungkin membuat hal itu dapat terjadi. Mendengar ucapan itu, Jacques menyebut jika hal tersebut akan memungkinkan. Asalkan Con Copperhead tidak ikut campur, maka ia berniat untuk membuat Damian Hexen mati. Dari perkataannya itu, membuat semua orang yang ada di sana menjadi sangat terkejut. Namun, ketika Olivia berusaha memprotes, Con Copperhead mengabaikannya dan menyetujui permintaan dari Jacques. Setelah menceritakan itu semua, Olivia meminta maaf kepada Damian dan yang lainnya atas apa yang ayahnya lakukan. Selain itu, ia juga meminta maaf karena tidak dapat melakukan sesuatu untuk menghentikan rencananya. Mendengar semua itu, Abel menjadi sangat panik dan menyarankan Damian untuk segera melarikan diri. Namun, Damian hanya diam saja. Dalam hatinya ia sadar jika tatapan Jacques sebelumnya memang tidak menyenangkan. Akan tetapi, ia tidak menyangka jika Jacques akan dapat melakukan hal seperti itu. Selain itu, tindakan Con Copperhead juga tidak berbeda dari masa lalunya, di mana ia akan melakukan apapun demi sebuah keuntungan. Namun, kali ini cukup berbeda.
sehingga Damian memutuskan jika dirinya tidak akan pernah lari. Mendengar keputusan Damian, Abel segera mengingatkan jika Jacques Noir merupakan knight middle class. Jadi, meski Damian kuat, namun tetap saja itu merupakan hal mustahil. Tapi sebelum Abel dapat menyelesaikan ucapannya, Damian segera memotong dan memintanya untuk tak perlu khawatir, karena dirinya telah memikirkan semuanya dengan sangat matang. Karena menurutnya, ini semua baru sebuah trial dari apa yang akan terjadi nantinya. Dengan berjalan santai, Damian memasuki arena turnamen. Di hadapannya sudah terdapat beberapa knight lain yang juga telah berhasil lolos ke final. Namun anehnya, para knight itu memberikan tatapan yang tidak menyenangkan saat dirinya tiba. Tak lama setelahnya, drum yang menandakan final turnamen dimulai akhirnya dibunyikan. Meskipun penasaran tentang kemana putrinya pergi sebelum final dimulai, Con Copperhead berdiri dan menyatakan pertandingan final turnamen martial akan segera dimulai. Kemudian, ia menjelaskan peraturan dari pertandingan final itu, di mana hanya akan terdapat satu pemenang saja. Oleh karenanya, mereka dipersilahkan untuk bertarung sekuat tenaga dan menjadi orang terakhir yang bertahan di arena. Saat mereka memberi hormat kepada para knight itu, dalam hatinya Con Copperhead meminta Damian untuk tidak membenci dirinya, karena hanya itulah satu-satunya cara yang bisa ia lakukan demi memastikan kemenangan Jackson. Di barisan penonton, orang-orang merasa tertarik karena akan menyaksikan para knight bertarung sampai mati. Sedangkan Victor, Abel, dan Olivia terlihat cukup cemas. Mereka khawatir tentang keadaan Damian nantinya. Namun, Abel berusaha untuk mempercayai keputusan Damian. Dan untuk saat ini, lebih baik mereka menyaksikan terlebih dahulu bagaimana Damian akan melewati itu semua. Sesuai perkiraan Damian, begitu pertandingan dimulai, para knight itu langsung bersiap dengan senjata mereka dan mengepung dirinya. Dari bangku penonton, Jacques tersenyum licik dengan apa yang sedang terjadi di arena. Sedangkan Jackson, meskipun ia benci untuk mengakuinya, namun pemikirannya sama dengan para knight lainnya. Di mana dalam prinsip dasar dari pertarungan bertahan hidup ialah memusnahkan yang terkuat terlebih dahulu. Dengan begitu, secara bersama-sama mereka semua mulai maju menyerang ke arah Damian. Kembali ke malam sebelumnya, dengan Jackson yang diperintahkan menikahi Olivia, ia tentu saja protes kepada masternya karena mengapa masternya menyarankan hal itu tanpa bertanya kepadanya. Namun, Jacques segera menghantam perut Jackson dan memerintahkan Jackson untuk diam. Karena menurutnya, jika Jackson cukup kuat, maka ia tak perlu membuat keputusan seperti itu. Sambil menahan rasa sakit, Jackson terus memaki gurunya itu di dalam hatinya. Tapi ia mencoba memberanikan diri untuk kembali bertanya jika ia telah memiliki Sophia sebagai tunangannya. Dengan santai, Jacques memerintahkannya untuk membuang Sophia karena sekarang ia sudah tidak berguna sama sekali. Awalnya, Jacques memerintahkan Jackson untuk mendekati Sophia karena ia memerlukan bantuan dari keluarga Russell. Dan berkat itu, ia berhasil mendapatkan buku swordsmanship yang ia inginkan. Sedangkan Jackson juga mendapatkan eliksir yang berguna saat ia naik ke tingkat low class. Tapi sekarang, keluarga Russell sudah tidak memiliki apapun lagi untuk ditawarkan kepada mereka. Dengan begitu, sudah saatnya bagi mereka untuk mengganti keluarga baru sebagai penyokong. Dan keluarga baru yang Jacques pilih kali ini adalah keluarga Copperhead. Kali ini, Jacques tidak hanya berniat untuk menjadikan keluarga Copperhead sebagai penyokongnya saja, namun ia juga berniat untuk memanfaatkan pernikahan Jackson untuk mengendalikan keluarga itu. Setelah mendengar semua itu, Jackson masih berusaha untuk menyadarkan Jacques dengan bertanya tentang alasannya bertindak sejauh ini. Dengan tegas Jacques menjawab jika itu semua demi keinginan lamanya. Mendengar alasan seperti itu, Jackson masih tidak dapat menerimanya. Terlebih lagi, sekarang ia benar-benar jatuh cinta kepada Sophia. Tapi Jacques menyebutnya bodoh, karena sebelumnya Sophia dengan mudah membuang Damian Hexen karena tidak terlalu kuat. Dan nantinya akan sangat mungkin jika Jackson juga akan mengalami hal yang serupa. Bahkan sekarang, saat mantan tunangannya mulai terlihat lebih baik, pandangan Sophia kembali berubah. Setelah mengatakan semua itu, Jacques memberikan sebuah cincin kepada Jackson. Dan pada pertandingan besok, Jackson diperintahkan untuk menggunakan cincin itu sesuai arahannya. Karena dengan cincin itu, Jackson bisa berpura-pura telah terjadi kecelakaan dan membunuh Damian Hexen. Mendengar semua itu, dalam pikirannya Jackson masih tidak dapat menerimanya. Tapi saat ini, yang dapat ia lakukan hanyalah berpura-pura menuruti semua perintah Jacques. Sebelum menggunakan cincin tersebut, ia berniat untuk segera membunuh Damian.
Kembali ke arena turnamen, saat ini Jackson melirik Sophia yang tengah menyemangatinya. Dalam hatinya, ia berniat untuk membuktikan kehebatannya kepada Sophia dengan cara membunuh Damian. Bersamaan dengan itu, Jackson melompat ke depan dan melancarkan serangannya kepada Damian. Selain itu, para Knight lainnya juga melakukan hal yang serupa. Dengan sangat mudah, Damian menghindari semua serangan yang diarahkan kepadanya. Tapi tiba-tiba, salah satu Knight berhasil menyelinap ke belakang dan menyerang dari titik buta Damian. Untungnya, Damian masih dapat menyadarinya dan segera melompat ke atas kepala Knight itu. Dengan menggunakan kepala Knight itu sebagai pijakan, Damian kembali melompat lebih tinggi dan mendarat dengan sikunya yang menghantam kepala si Knight. Dari serangan siku Damian barusan, si Knight langsung tumbang. Melihat semua aksi itu, Abel, Victor, dan para penonton lainnya menjadi sangat ribut meneriakkan nama Damian. Dengan para Knight yang mengelilinginya, Damian berkata jika sepertinya mereka berpikir dapat mengalahkan dirinya dengan jumlah. Dan untuk membuktikan pemikiran itu, ia menantang mereka semua untuk maju bersamaan dan menyerang dirinya. Sementara itu, dalam hatinya Jackson menjadi sangat kebingungan. Karena bagaimana mungkin Damian dapat bertarung dengan beberapa Knight low class tanpa mengeluarkan pedangnya. Sehingga ia menduga jika Damian telah melampaui tingkatan low class. Tapi tiba-tiba seorang Knight wanita langsung maju dan berniat menunjukkan swordsmanship dari keluarga Alter. Sedangkan dari belakang Damian, seorang Knight tua juga maju menyerang sambil meneriakkan nama keluarga Sandcrawler. Melihat mereka yang mengepung sambil mengocehkan tentang keluarga dan kejayaan, Damian merasa jika itu semua sangat konyol. Sambil mengeluarkan pedangnya dengan santai, Damian menangkis semua serangan mereka menggunakan kemampuan Secret Art Mirage Insect Parry. Meskipun terlihat jika Damian hanya menangkisnya dengan santai, tapi dampak benturan dari serangan yang ditangkis itu membuat senjata mereka terpental. Bahkan mereka berdua merasa sangat kesakitan di pergelangan tangannya. Setelahnya, Damian berkata jika mereka telah menandatangani perjanjian yang telah dibuat sebelum turnamen. Oleh karena itu, ia segera melancarkan serangan kepada mereka berdua. Jadi, mereka bisa menganggap jika bertemu dengan dirinya di arena merupakan sebuah kesialan. Dengan semua yang terjadi di arena, semua penonton kembali berteriak dengan sangat antusias. Sedangkan Abel tanpa ragu meneriakkan kepada orang di sebelahnya jika Damian merupakan kakaknya. Lalu, Con Copperhead dan Jacques yang melihat semua itu menjadi sangat terkejut dan panik. Selanjutnya, Damian mengarahkan pedangnya kepada Jackson dan berkata jika sekarang hanya tersisa dirinya saja. Sehingga ia bertanya, mengapa Jackson hanya diam saja dan tidak ikut maju bersama yang lain? Mendengar pertanyaan itu, Jackson merasa sangat kesal. Sambil mencabut permata yang ada di dalam cincinnya, Jackson memerintahkan Damian untuk menyudahi tindakan pamer yang ia lakukan. Begitu ia memakan permata yang tadi ada di dalam cincin, Jackson merasa sesuatu yang sangat menyakitkan dari jantungnya. Bersamaan dengan itu, para Knight yang tadinya sudah terkapar kembali berdiri seperti zombie. Melihat itu semua, Damian merasa cukup terkejut dan penasaran tentang apa yang sebenarnya terjadi. Melihat Damian yang kebingungan, Jackson berkata jika itu yang disebut sebagai mana rampage, di mana itu merupakan fenomena mana yang berputar tak terkendali di dalam tubuh pemiliknya. Saat mana rampage terjadi, mana dalam jumlah besar menghilang dan tubuh menjadi terluka parah. Hal itu akan membuat korban menjadi cacat total. Mendengar semua penjelasannya, Damian sadar jika itu adalah kekuatan dari permata yang sebelumnya dimakannya. Sambil berjalan mendekat, Jackson membenarkan hal tersebut. Dan itu adalah kartu as yang ia terima dari gurunya. Yang mana setelah memakannya, mana semua orang yang ada di dekatnya akan menggila. Selanjutnya, Jackson menyebut Damian sebagai pecundang. Karena Damian sebelumnya terlihat cukup sombong saat memiliki kesempatan. Dan sekarang ia memerintahkan Damian untuk merangkak di tanah seperti seekor serangga. Tapi di saat Jackson sudah berada di hadapan Damian, ia merasa kebingungan karena seakan tidak terjadi apapun. Melihat hal itu, Damian pun tertawa dengan sangat keras. Kemudian ia menyebut Jackson sebagai bocah ingusan. Awalnya, ia mengira jika Jackson akan melakukan sesuatu yang hebat. Tapi ternyata ia hanya bergantung kepada dark magic seperti itu. Mendengar perkataan Damian, Jackson tentu saja tak percaya, karena tidak mungkin jika ini merupakan dark magic. Tapi selain itu, Jackson juga terkejut dengan Damian yang masih baik-baik saja. Hanya saja dari keterkejutannya, tiba-tiba saja Damian langsung menendang Jackson hingga terpental ke belakang.
Begitu Jackson terjatuh, Damian berjalan mendekatinya sambil berkata jika hal seperti dark magic tidak akan mempan kepadanya. Sementara itu, di barisan penonton, Jacques juga merasa sangat kebingungan karena ia tahu pasti jika cincin itu benar-benar bekerja. Akan tetapi, seakan itu sama sekali tidak berpengaruh kepada Damian. Oleh karenanya, ia menduga jika Damian kebal terhadap mana Rampage. Sedangkan di sisi Damian, dalam hatinya ia sadar jika Jacques bekerja sama dengan Con Copperhead. Bahkan, ia menjadikan muridnya sendiri sebagai alat. Seketika ia mendapatkan sebuah ide, di mana jika ia memanfaatkan semua itu dengan sangat baik, maka ia bisa menjebak kedua orang itu sekaligus. Tiba-tiba saja Jackson datang dan menyerang ke arahnya, tapi dengan sangat mudah Damian menghindari serangan itu. Setelahnya, Damian segera melompat ke belakang. Setelah sejauh ini, Jackson berniat untuk segera membunuh Damian dengan mengeluarkan semua kekuatan aslinya. Dengan cepat, Jackson kembali maju ke arah Damian. Namun, Damian mengacungkan pedangnya dan berkata jika Jackson tidak sadar diri. Seketika, Damian melancarkan sebuah tebasan jarak jauh dan menciptakan efek hembusan angin yang sangat kuat. Bahkan, tekanan dan efek debunya sampai dapat dirasakan dari bangku penonton yang ada di hadapan Damian. Di sisi lain, Jackson langsung terjatuh dan merasakan perasaan yang sangat tidak menyenangkan. Tiba-tiba saja dari dalam mulutnya menyemburkan aura gelap. Kejadian itu langsung membuat semua orang terkejut karena mereka sadar jika energi yang menyembur itu merupakan sebuah dark magic. Sedangkan Con Copperhead menjadi sangat panik ketika semua itu terjadi di wilayahnya. Terlebih lagi, ia mendengar jika beberapa orang berkata akan segera melaporkan semua itu kepada Holy Order. Ketika pelayan keluarga Copperhead bertanya tentang apa yang harus mereka lakukan, Con Copperhead segera memerintahkannya untuk menghentikan pertandingan itu sekarang juga. Selain itu, ia memerintahkan pelayannya untuk menutup mulut semua orang agar rumor tersebut tidak menyebar. Sementara itu, di arena, Damian merasa senang karena semuanya berjalan sesuai rencana. Namun, ketika ia melihat ke arah Jacques berada sebelumnya, ia merasa sedikit kecewa karena tikus hina itu sudah kabur. Tak lama setelahnya, Con Copperhead tengah berjalan menuju sebuah kereta untuk menghindari keterlibatan dirinya. Tapi saat ia akan menaiki kereta, Damian tiba di sana dan bertanya, kemana Con akan pergi dengan begitu terburu-buru? Menyadari kehadiran Damian, Con Copperhead dan Knight yang dibawanya menjadi sangat panik. Dengan gugup, ia bertanya mengapa Damian ada di sini. Namun dengan sangat santai Damian bertanya, mengapa Con bersikap seolah tidak tahu apa-apa? Dan ia yakin jika ada banyak hal yang perlu Con jelaskan. Meskipun begitu, Con Copperhead tetap berkata ia tidak mengerti apa yang dimaksudkan oleh Damian. Dan saat ini ia mengaku cukup sibuk. Sehingga ia menyarankan kepada Damian untuk mendatanginya lagi di lain waktu. Sadar jika Con Copperhead masih ingin berpura-pura dan tidak mau mengaku, Damian bersiap melakukan sesuatu. Melihat hal itu, kedua Knight yang mengawal Con Copperhead segera bersiap untuk menarik pedangnya dan menahan Damian. Tapi dengan sangat mudah, Damian memukul mereka berdua hingga tumbang. Setelahnya, Damian mengepalkan tinjunya ke wajah Con Copperhead. Dengan memukul kereta yang ada di sebelahnya, Damian bertanya tentang bagaimana sekarang. Karena ia yakin jika Con mengingat tentang apa yang akan ia katakan saat ini. Mendapati perlakuan seperti itu, Con Copperhead yang sangat panik segera menundukkan kepalanya. Dan begitulah part kali ini telah selesai. Jangan lupa like jika kalian suka dengan konten yang kami bawakan. Serta terima kasih banyak kepada kalian semua yang telah menonton video kali ini.